Halo adik-adik yang sedang mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk sekolah kedinasan 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat adik-adik semuanya. Semoga tetap selalu sehat dan selalu bersemangat mempersiapkan diri menghadapi SKD yang akan segera datang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang tes intelijensia umum atau TIU, khususnya dalam soal kemampuan numerik atau berhitung. Soal-soal ini saya adopsi dan adaptasikan dari FR yang saya dapat di um, seleksi sekolah kedinasan maupun CPNS tahun 2021 kemarin. Bagi adik-adik yang belum subscribe atau baru hadir di channel Guru Peduli ini, silahkan untuk subscribe dan juga likes serta tuliskan komen, karena di setiap likes dan komentar Anda ada doa dari kami agar adik-adik semuanya berhasil untuk mencapai cita-cita menjadi ASN melalui sekolah kedinasan yang sudah menjadi pilihan adik-adik semuanya. Oke, kalau sudah lanjut, mari mari kita lanjutkan. Soal yang pertama, ya, misalnya seperti ini, sepertiga kali 6 plus 0,75 kali 4 min 25%. Ketika menghadapi soal-soal matematika atau berhitung seperti ini, jangan langsung diselesaikan, tapi dilihat dulu sifat-sifat bilangan yang ada di sana, kemudian cari cara yang termudah. Nah, dalam kesempatan video ini saya memberikan cara-cara yang paling mudah untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, ya. Oke, kita lihat. Di sini ada sepertiga kali seperenam ditambah dengan 0,75 kali 4 dikurang 25%. Nah, ini campuran antara bilangan pecahan, kemudian bilangan desimal dan persentase. Nah, ketika kita mau menjawab seperti itu, ya, kita harus melihat pilihan jawabannya dulu. Oke, pilihan jawabannya ternyata semuanya desimal di sini, ya. Oke, jadi kita setelah kita tahu pilihan jawabannya ada angkanya desimal semua kecuali nomor 5 ini adalah persentase, ya. Kita cari misalnya, oke, sepertiga kali 6 dulu. Sepertiga kali 6 itu sama dengan berapa? Ya, 1 kali 6. Oke, sepertiga kali 6 sama dengan 1 kali 6 dibagi 3 sama dengan 2, gitu ya. Masih ingat ya operasi bilangan, ya, atau cara mengoperasikan bilangan, ya, itu kabataku kali bagi kemudian tambah dan kurang. Ini berarti dikalikan dulu. Kemudian 0,75 kali 4. 0,75 itu kalau dikali 4 berapa? Ya, 0,75 kalau dikali 4 sama dengan 3, ya. 75 itu kalau kali 2 150, ya. Berarti kalau 0,75 kali 2 1,5. 1,5 kali 2 sama dengan 3. Jadi dari ruas yang pertama ini kita sudah dapat angka 2, dan yang kedua kita dapat angka 3. Kemudian dikurang 25%. 25% itu berapa? Seperempat, ya. Berarti ini sudah ada 5. 5 dikurang seperempat itu sama dengan 4,75. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah bravo. Oke, mari kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua ini masih sama dengan soal yang pertama, tapi agak sedikit lebih panjang, ya. Oke, caranya tetap sama. Ya, kita kecilkan dulu. Misalnya ini ada 3/12. 3/12 itu sama dengan berapa sih? 3/12 itu sama dengan seperempat. Seperempat ditambah dengan 75%. 75% itu berapa sih? 75% itu adalah 3/4. Seperempat ditambah 3/4 itu sama juga dengan 1. Oke, kita lihat di sini ya. Seperempat ditambah, oke, 3/4 sama dengan 1. Oke, berikutnya kita kalikan 7 kali 0,25. 25 kalau kali 8 itu sama dengan 200, ya. Kalau kalikan 7 berarti dia 175, ya. 175 itu karena ini ada 0, berarti dia 1,75, ya. Oke. Nah, atau 1/3 ditambah seperempat berarti sama dengan 2, ya. Oke. Jadi kita sudah tahu di sini, ya. Kemudian 2/3 itu
berapa persen? 66% ya. Oke. 2/3 ditambah 0,33 itu sama dengan berapa? Sepertiga. Jadi 2/3 ditambah sepertiga sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1 ditambah 2 ditambah 1. Maka pilihan jawabannya benar adalah 4. Ini soal-soal mudah yang muncul di tes TIU 2021 kemarin. Tapi kalau Anda bingung mengerjakannya, ya bisa take time, menghabiskan waktu. Jadi soal-soal seperti ini seharusnya adik-adik bisa menyelesaikannya dalam waktu kurang atau kurang dari 30 detik ya. Sehingga adik-adik bisa menghemat waktu untuk mengerjakan soal yang lebih susah nantinya. Oke, berikutnya soal nomor 3. Ya, sebelum masuk ke soal nomor 3, untuk adik-adik yang sedang mempersiapkan diri menghadapi SKD sekolah kedinasan, baik itu IPDN, Poltekim ya, kalau Anda mau meraih nilai tinggi minimal 45 atau 455, sekitar 455, silahkan hubungi nomor telepon atau WA ini aja ya, jangan ditelepon ya, di WA saja. Oke, Anda bisa mengikuti bimbingan dengan kami, baik itu bimbingan online maupun offline. Offline untuk tahun ini hanya ada di Jakarta dan di Palembang ya. Oke, mari kita lanjutkan soal nomor 3. 99 ditambah 29 per 61 ditambah 14 per 76 ditambah 23 per 87 sama dengan titik-titik. Adik-adik tahu ya, kalau penjumlahan dan pengurangan di bilangan pecahan itu, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Tapi kalau kita menyamakan penyebutnya ini, wah lama banget ya, susah banget mencarinya. Oleh karena itu kita harus pakai cara yang cepat. Gimana caranya? Ya, kita bulatkan masing-masing bilangan pecahan ini ke angka yang mendekati. Misalnya 26 per 99 itu bisa kita dekatkan dengan 26-nya kita jadikan 25, 99-nya kita jadikan 100 gitu ya. Oke. Kemudian 29 per 61 kita bisa jadikan 30 ya per 60. Begitu juga 14 per 76, ini 75 ya, maaf, ini 75. Itu bisa 76 kita bisa bulatkan menjadi 15 per 76. 75 maksud saya, oke. Kemudian 23 per 87 kita bisa dekatkan ke angka yang lebih dekat menjadi 22 per 88. Oke. Nah, setelah menjadi begini, kita sederhanakan. 25 per 100 itu sama dengan berapa? 25 per 100 itu sama dengan seperempat. 30 per 60 sama dengan berapa ini? Setengah. Ini 1, ini 2 ya, oke. 15 per 75 itu bisa menjadi 1/5 kalau kita kecilkan. 22 per 88 kalau kita sederhanakan bisa menjadi 1/4 juga. Oke. Jadi kita tinggal menghitung bilangan pecahan yang sudah kita sederhanakan tadi menjadi 1/4 ditambah setengah ditambah 1/5 ditambah 1/4. Itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah, kalau kita buat desimal, karena di sini pilihannya bilangan desimal, maka kita jadikan desimal. 0,25 ditambah 0,5 ditambah 0,2 ditambah 0,25, hasilnya sama dengan 1,2. Angka yang mendekati atau bilangan yang mendekati 1,2 itu adalah 1,1866. Nah, oke. Jadi pilihan jawaban yang tepat pada soal nomor 3 ini adalah alfa. Oke, jelas ya adik-adik? Berikutnya soal nomor 4. Ya, ketika ada soal seperti ini tentunya mudah untuk menyelesaikan karena jelas. Jadi 21,7 kali 8 ditambah 3, kita bisa mengalihkan langsung bilangan-bilangan tersebut kemudian kita tambahkan. Tapi kalau kita menggunakan cara konvensional seperti itu akan butuh waktu yang lama. Coba adik-adik mengalihkan 21,7 kali 8, pasti lebih dari 1 detik ya. Maksud saya ya lebih dari 30 detik. Ini juga sama. Nah, cara yang lebih mudah, kita harus mengingat
seperti tadi saya bilang ya, ketika kita mengerjakan soal-soal, kita harus juga melihat bilangannya. Apakah ada sifat-sifat bilangan yang bisa kita gunakan di situ? Oke. Nah, ini ada dua hal yang sama. Ini ada 8 dan ini ada 8 ya. Kita ingat ada sifat distributif perkalian bilangan ya. Misalnya A kali B ditambah A kali C. Nah, ini A-nya mana? A itu tidak harus di depan. A itu maksudnya adalah bilangan yang sama di sini ya. A kali B ditambah A kali C sama dengan A dikalikan B plus C. Berarti di sini A-nya adalah 8. Oke. B-nya terserah. B-nya mau 21,7 boleh, 3,3 boleh ya. C-nya juga sama gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya seperti ini lebih baik kita menggunakan sifat distributif bilangan perkalian bilangan tersebut dengan A ya. A kali B plus A kali C itu sama juga dengan A dikalikan B plus C. Nah, kalau A dikalikan B plus C itu artinya 8 dikalikan 21,7 ditambah 3,3. Kalau kita notasikan seperti ini. Nah, kita hitung dulu 21,7 ditambah 3,3 itu jelas sekali ya. Berapa? 25 ya. Oke, 25 kali 8 berapa? 200. Jelaskan adik-adik, gampang banget kan kalau kita menggunakan cara seperti ini, lebih cepat tentunya. Oke, kalau sudah, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 5. Ya, jika X adalah 33,3% dari 75 dan Z adalah 75% dari 33,3, maka pilihan jawaban A, X lebih besar daripada Y, B, X lebih kecil daripada Y, C, X sama dengan Y, atau D, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Ini sengaja adik-adik ya, opsinya saya kurangi di video kali ini ya, untuk penampilan yang lebih oke. Opsinya saya kurangin, seharusnya di tes yang sebenarnya opsinya ada 5 ya, kecuali kalau di psikotes atau di TPA itu kadang-kadang opsinya hanya 4 ya. Kalau di TIU opsinya ada 5. Oke, mari kita lihat ya. Ini ada sifat asosiatif bilangan yang harus kita ingat. Sifat asosiatif bilangan yang harus kita ingat adalah A kali B itu sama juga dengan B kali A ya. Misalnya 8 kali 3 itu hasilnya ya sama dengan 3 kali 8. 8 kali 3 berapa? 24. 3 kali 8 berapa? 24 juga. Artinya sama ya. Begitu juga dengan ini, 33% kali 33,3% dari 75 atau kali 75 dan 75% kali 33,3 itu hasilnya sama. Jadi jawaban yang benar adalah Charlie. X sama dengan Y itu. Jadi kita tidak usah mencari hasilnya, tidak usah mencari angkanya, tapi kita mengingat sifat asosiatif bilangan tersebut. Oke, jelas ya? Jadi ini jawabannya adalah Charlie. Oke adik-adik, berikutnya soal nomor 6. Soal nomor 6 ini sama juga dengan soal nomor 4 tadi, tapi sedikit lebih panjang. Ya, di sini tantangannya adalah Anda memilih yang mana yang bilangan A, mana yang bilangan B. Tapi tadi sudah saya sebutkan ya, A itu maksudnya apa? A itu adalah bilangan yang 2 kali dikalikan ya, 2 kali dikalikan. Nah, kita lihat, ini 38 kali 33. Oke, kemudian 38 kali 17, berarti A-nya adalah berapa? 38 ya. A-nya 38, B-nya 33, C-nya 17. Jadi kalau kita notasikan seperti ini, 3,8 dikalikan 33 ditambah 17. Kemudian ditambah, ini ada A lagi, A baru lagi, 2,1, ini 2,1 ya. Oke, 2,1, oke, dikalikan 33 plus 17 juga. Gitu ya adik-adik. Oke, jelas ya. Kalau sudah ketemu begini mudah, ini jadinya 3,8
kali berapa? 33 plus 17 itu sama dengan 50 ya. 3,8 kali 50 ditambah 2,1 kali 50 juga sama dengan berapa? Oke, 3,8 kali 50 sama dengan 190. Kemudian 2,1 kali 50 sama dengan 105. Nah, sekarang kita jumlahkan 190 ditambah 105 itu hasilnya adalah 295. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah Charlie. Ya. Kalau adik-adik bisa menjawab soal seperti ini tapi masih butuh waktu lebih dari 45 detik, artinya masih perlu ditingkatkan belajarnya, kecepatannya ya. Kenapa? Karena ketika kita mengerjakan soal-soal TIU ya atau psikotes kecerdasan dan juga TPA, tes potensi akademik, tidak hanya ketepatan yang dituntut tapi juga kecepatan. Oke. Oke adik-adik, mari kita langsung masuk ke soal berikutnya, soal nomor 7. Ya, sebelum saya lanjutkan ya, oke, bagi adik-adik yang mau belajar meningkatkan kemampuan SKD-nya, baik itu TIU, TWK, TKP, ya Anda bisa mengikuti program belajar, program bimbingan belajar di Taruna Luhur yang kebetulan adalah mitranya Guru Peduli, ya. Anda bisa menelpon ke atau WA ke 085811189913 ya. Oke, kalau Anda mau meraih nilai tinggi silahkan. Di tempat kami Anda akan diajar cara-cara mudah dan cepat menyelesaikan soal-soal soal-soal SKD maupun soal-soal TPA dan juga psikotes. Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 7. Roni memiliki penghasilan sebesar 5 juta per bulan. Penghasilan tidak kena pajaknya adalah 100 juta. Jika pajak penghasilan adalah 12,5%, maka besar penghasilan bersih Roni adalah gampang, cepat saja. Berarti ini yang dikenai pajak adalah 4 juta. Pajaknya berapa? 12,5%. Nah, 12,5% itu sama dengan berapa sih? 12,5% itu sama dengan 1/8 ya. Oke. Sorry, ini 12,5 ya, bukan 12. 12,5% itu sama dengan 1/8. 1/8 dari 4 juta itu berapa? 500. Kenapa 4 juta? Kan penghasilan yang kena pajak hanya 4 juta, karena yang 1 juta tidak kena pajak. Berarti 500.000 1/8-nya. Nah, penghasilan bersih Roni itu adalah 5 juta dikurang dengan 500.000 sama dengan 4.500.000. Jawaban yang tepat adalah Charlie. Gitu ya adik-adik. Oke, berikutnya. Ya, soal nomor 7. Jarak kota A dan B adalah 320 km. Rendra berkendara dari kota A dengan kecepatan 30 km per jam. Sedangkan Ansori berkendara dari kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Ini soal tentang berpapasan atau susul menyusul ya. Biasanya Anda akan mendapatkan 1 atau 2 soal tentang jarak waktu dan kecepatan, baik itu yang susul menyusul ataupun berpapasan. Berpapasan itu ada 2 jenis ya, ada berpapasan berangkat dengan waktu yang berbeda dan berpapasan berangkat dengan waktu yang sama gitu ya. Oke, jika mereka berangkat pada jam yang sama atau pada waktu yang sama, yaitu pukul 08, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Ini kalau rumus berpapasan berangkat dengan waktu yang sama itu sederhana rumusnya ya, jarak dibagi dengan K1 atau kecepatan 1 plus kecepatan 2. Jaraknya berapa? 320 km. K1-nya berapa? 30 km per jam. K2-nya berapa? 50. Tinggal tambahkan saja. K1 ditambah K2 berarti 80 ya. 80 km per jam. Ya, sekarang 320 dibagi dengan 80 atau 32 dibagi dengan 8 hasilnya sama dengan berapa? 32 dibagi 8 sama dengan 4 ya. Kalau dia berangkat pada pukul 4 ya tinggal ditambahkan. Kita sudah tahu waktu mereka untuk bertempuh ya, untuk bertemu ya, itu adalah 4 jam. Berarti 8 plus 4 sama dengan 12.
12 ya. Oke. Ya. Untuk adik-adik yang sedang mempersiapkan masuk sekolah kedinasan IPDN khususnya, ayo gabung dengan kami ya. Meraih sukses Anda bersama-sama. Sudah banyak kakak-kakak kelas Anda yang berhasil mempersiapkan diri dengan kami sebelumnya. Oke, soal nomor 8 selanjutnya. Ya, ini adalah waktu, jarak waktu dan kecepatan ya. Oke, ini mengendarai mobil dari kota Jakarta menuju Yogyakarta yang jaraknya 360 km. Tapi ada tiga kecepatan yang berbeda. Rudi berangkat pada pukul 8 dengan kecepatan 60 km per jam. Ketika memasuki sepertiga perjalanan, cuaca memburuk sehingga Rudi hanya mampu memacu kendaraannya dengan kecepatan 40 km per jam. Memasuki sepertiga akhir perjalanan, Rudi mampu memacu kendaraan dengan kecepatan 90 km per jam karena cuaca cerah dan tidak ada kemacetan. Pada pukul berapakah Rudi tiba di Yogyakarta? Jadi kalau kita lihat jaraknya yang diketahui adalah 360 km ya. Oh sorry, sebelumnya ini rumus jarak, waktu, dan kecepatan. Jadi jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Oke, jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, kalau ini tadi yang dicari adalah waktu. Nah, waktunya yang itu berarti jaraknya dibagi dengan kecepatan. Ini ya, oke. Jarak dibagi kecepatan. Karena apa? Karena kita akan mencari waktu. Oke. Jadi kita lihat. Yang diketahui adalah jaraknya 360 km. Kemudian, ya. Tadi ada kata memasuki sepertiga perjalanan ya. Oke, kemudian sepertiga perjalanan akhir berarti ini kita harus membagi jarak ini menjadi sepertiga dulu. Sepertiga dari 360 km itu sama dengan berapa? 120 km. Oke, jadi ada tiga kecepatan tadi ya. Di sepertiga perjalanan pertama itu ditempuh dengan kecepatan berapa? 60 km per jam. Berarti waktu yang dibutuhkan adalah 120 km ini tadi dibagi dengan kecepatan 60 sama dengan 2 jam. Ya, jadi 120 km pertama atau sepertiga perjalanan pertama itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Kemudian ya, kecepatan keduanya 40 km per jam. Itu sama dengan 120 sepertiga dari jarak ini tadi dibagi 40 km per jam sama dengan 3 jam di kecepatan kedua ya. Di kecepatan ketiga dia lebih cepat, dia hanya butuh waktu 1/3 jam ya. Oke. Nah, kita totalkan di sini 2 ditambah 3 ditambah 1/3. 1/3 jam itu adalah 1 jam 20 menit ya. Sepertiganya adalah sepertiga kali 60 menit ya. Oke, jadi ini sama dengan 6 jam 20 menit. Rudi berangkat jam berapa? Rudi berangkat pada pukul 0,8. 0,8 ditambah 6 berapa? Oke, 14 ya. 0,8 ditambah 6 14 ya, artinya pukul 14 lebih 20 menit. Jadi jawaban yang tepat adalah delta 14-20 menit. Oke, ya. Sorry. Yang benar adalah 14-20 menit ya. Maaf rekan-rekan. Oke. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Total usia Joko, Padi, dan Syukur adalah 93 tahun. 10 tahun yang lalu, perbandingan usia mereka adalah 2:3:4. Berapa usia Syukur sekarang? Ingat ya, perbandingan 2:3:4 ini adalah perbandingan 10 tahun yang lalu. Sementara di sini 93 tahun jumlahnya itu adalah usia sekarang. Jumlah usia ketiga orang ini ya, tapi sekarang ya. Berapa usia Syukur sekarang? Yang ditanyakan juga sekarang. Oke, mari kita coba jawab seperti ini ya.
Jadi kita misalkan usia Joko adalah 2X 10 tahun yang lalu ya. Oke. Pardi 3X 10 tahun yang lalu dan Syukur 4X ya 10 tahun yang lalu. Dan total usia mereka sekarang adalah 93. Jadi kalau kita uraikan berarti begini. 10 tahun yang lalu perbandingan usia 2 banding 3 banding 4. Jadi begini ya. 2X plus 10, kenapa plus 10? Karena kan yang kita cari adalah yang sekarang ya. Oke. Sorry, karena perbandingannya ini adalah totalnya ini adalah total yang sekarang, sementara perbandingan ini adalah perbandingan 10 tahun yang lalu. Berarti 2X plus 10 ditambah 3X plus 10 ditambah 4X plus 10 itu usia Syukur 4X plus 10 sama dengan 93 ya. Kita cari X-nya dulu ya. Kita cari X-nya dulu. Kemudian 2X ditambah 3X ditambah 4X sama dengan 9X. 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 30, sama dengan 93. Jadi 9X plus 30 sama dengan 93. Ini pindah ruas menjadi min ya. Oke, 9X sama dengan 93 dikurang 30. Jadi 9X sama dengan 63. Nah, X-nya itu sama dengan berapa? X-nya sama dengan 63 bagi 9 sama dengan 7. Kita sudah tahu X-nya adalah 7 sekarang. Nah, yang ditanyakan adalah usia Syukur. Usia Syukur berapa? Perbandingan 4 ya, berarti 4X. 4X ini adalah perbandingan 10 tahun yang lalu. Berarti 4 kali 7 ditambah 10 gitu ya. Jadi 4 itu perbandingan 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang berarti ditambah 10, berarti 4X ditambah 10 ya, dikalikan tuh 7 karena nilainya X-nya adalah 7. Nah, oke. Jadi 4 kali 7 ditambah 10 sama dengan 38. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah delta. Oke. Ya, berikutnya. Soal nomor 10. Oh, sorry. Kayaknya hanya nomor 9 ya. Oke, ya. Nomor 10 nanti kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Oke. Thanks for watching. Semoga adik-adik selalu sukses dan dapat meraih cita-cita yang selama ini diidam-idamkan ya. Doa kami dari Guru Peduli dan juga doa kami dari anak-anak yatim yang menjadi tanggungan Guru Peduli akan selalu menyertai adik-adik semuanya untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Jangan lupa untuk likes dan komen ya. Di setiap likes dan komen Anda terselip doa dari kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.